Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pagi ini cerah sekali ya anak-anak. Mudah-mudahan hati anak-anak Ibu Mira juga cerah secerah pagi ini. Semoga anak-anak Ibu Mira selalu sehat walafiat. Begitu juga dengan mama, papa, dan seluruh keluarganya. Bagaimana? Sudah sarapan pagi apa belum ya? Tentu sudah dong, karena anak-anak ibu semuanya sudah tahu kalau sarapan pagi akan membantu kita untuk berkonsentrasi. Anak-anak ibu kelas 6, pembelajaran kita hari ini adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, selamatkan hewan dan tumbuhan pada pembelajaran pertama. Baik, sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini, nanti anak-anak ibu akan yang pertama mencatat informasi penting dari bacaan, kemudian melaporkannya secara lisan. Yang kedua, melengkapi tabel pencatatan tentang fakta-fakta penting negara-negara di Asia Tenggara. Dan yang ketiga adalah menjelaskan cara pelestarian hewan atau tumbuhan langka. Baiklah anak-anak ibu, kita akan membaca cuplikan koran Kompas tahun 2019 yang judulnya adalah Orang Utan yang Semakin Terancam. Memasuki tahun 2019, populasi orang utan di Pulau Kalimantan semakin berkurang. Jika sebelumnya status populasinya genting, kini keberadaan orang utan di Kalimantan memasuki tahap kritis. Dulu kita bisa bilang Kalimantan masih aman, populasinya antara 35.000 sampai 55.000. Tapi setelah survei naik lagi keparahannya. Sekarang sama dengan Sumatera, kritis, kata pakar orang utan Universitas Indonesia Rondang Siregar, ditemui di Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019. Status kritis ini ditetapkan oleh International Union for Conservation of Nature. Sumatera telah lebih dahulu menyandang status ini. Penyebab jatuhnya populasi orang utan, kata Rondang, masih masalah klasik. Hidup orang utan terancam sebab habitatnya dirampas untuk kepentingan manusia. Pada tahun 2017 saja, laju deforestasi masih di kisaran 97.000 hektar. Deforestasi membuat habitat orang utan terfragmentasi. Karena terpotong-potong, akhirnya keluar dan berkonflik dengan manusia, ujar Rondang. Di Kalimantan, perburuan dan perdagangan satwa liar juga marak dilakukan. Padahal orang utan sudah jelas dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dulu harganya Rp500.000 pas keluar hutan. Kalau sudah di pelabuhan, stasiun, terminal bisa sampai jutaan. Pasti ada saja, kata Rondang. Akibat kehilangan habitat dan perburuan liar, populasi orang utan menurun drastis hingga 50% selama 20 tahun terakhir. Nah, itulah tadi informasi mengenai orang utan yang semakin langka di Pulau Kalimantan. Nah, untuk menemukan informasi penting dari suatu teks bacaan, anak-anak ibu sekurang-kurangnya ada membuat format pencatatan yang memuat poin-poin penting seperti berikut ini.
Untuk informasi atau berita tentang orang hutan tadi, poin yang kita perlukan adalah nama hewannya, habitat atau tempat hidupnya, keadaannya saat ini, kemudian penyebab keadaannya sekarang itu apa, dan terakhir adalah saran untuk mengatasi keadaannya sekarang. Nah, ini adalah poin-poin minimal paling sedikit yang harus kita buatkan untuk mencatat informasi penting dari suatu teks. Nah, di sini kita coba berlatih membuat informasi penting dari teks bacaan orang utan yang semakin terancam. Nama hewan, orang utan Kalimantan. Habitat, hutan Kalimantan. Keadaan saat ini menyandang status kritis. Penyebabnya adalah deforestasi atau perampasan hutan oleh manusia. Saran, memberikan sanksi yang berat untuk pelaku perusak hutan. Nah, ini adalah fakta-fakta penting yang kita catat untuk berita orang hutan yang semakin terancam. Nah, mudah bukan menemukan fakta penting dari sebuah teks? Anak-anak ibu tentu juga bisa melakukannya. Masalah terancamnya hewan tertentu tidak hanya dialami oleh negara Indonesia. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara juga mengalami masalah dalam melindungi hewan dan tumbuhan langka yang ada di negaranya. Masalah perlindungan hewan dan tumbuhan langka turut dipengaruhi oleh perkembangan politik suatu negara. Contohnya, negara yang menggunakan gajah sebagai ikon dalam industri pariwisatanya. Gajah tersebut dipaksa tampil di depan orang banyak untuk menunjukkan kemahirannya dalam menghibur setelah terlebih dahulu menerima kekerasan fisik pada saat latihan. Untuk mengetahui keadaan politik negara-negara di Asia Tenggara, anak-anak Ibu Mira dapat membaca informasinya pada buku tema 1 di halaman 116 sampai 125. Fakta-fakta penting mengenai negara-negara di Asia Tenggara dapat anak-anak Ibu catatkan pada tabel berikut. Nah, ini adalah tabel keadaan sosial politik negara-negara di Asia Tenggara. Nanti salah satu tugas anak-anak Ibu adalah mengisi tabel ini. Oke anak-anak, saatnya kita latihan. Latihan yang pertama, carilah sebuah berita dari berbagai sumber tentang hewan atau tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Kemudian catatlah informasi penting dari teks tersebut. Hasil pencatatan anak-anak Ibu sampaikan secara lisan dengan rekaman video singkat. Yang kedua, bacalah informasi mengenai keadaan sosial politik di negara-negara Asia Tenggara yang ada di buku tema atau dari sumber lainnya. Informasi tersebut anak-anak Ibu isikan ke dalam tabel pencatatan seperti yang Ibu contohkan tadi. 3. Tuliskanlah pendapat atau saran anak-anak Ibu apa yang harus kita lakukan dalam usaha melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Nah, alhamdulillah selesai sudah materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat anak-anak Ibu pahami dan diterapkan dalam kesehariannya. Dan sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.